Ya, oke. Pagi, guys. Sorry nih ya. Jadi kemarin itu agak ribet gitu ya. Jadi nggak bisa sharing bukan signal atau ya nggak bisa sharing signal ataupun Outlook ya. Jadi buat kompensasi bisa dibilang ya, gue bikinin Outlook sama berikut penjelasannya kira-kira gitu ya si market hari ini tuh mau kemana. Gue belum cek hari ini ada news apa, tapi ya semoga bisa mendukung ininya ya, apa sih namanya, pergerakan market itu bakalan kayak gimana. Oh nanti malam itu ada, ya kayaknya penting sih, tapi kalau dari forecast nggak tahu deh. Kalau dari forecast ini preview sama forecastnya sama, jadi kayaknya sih nggak ini. Ini yang bakalan berpengaruh. Jadi kayak di malam ya kayaknya bakalan seru market di untuk nanti malam. Kayak belum dimulai ya. Tolong di komen, di like juga videonya. Sama yang baru dapat channel ini gitu ya, baru ngeliat tolong di subscribe biar dapat notifikasi berikutnya terkait gua update Outlook lagi gitu ya, walaupun gua nggak sering upload gitu ya untuk Outlook, tapi ya ke depan bakalan random daily gitu mungkin atau bahkan lebih sering atau kayak gimana, tapi oke lah. Kepanjangan ngomongnya, langsung aja dari gold dulu ya. Gold dulu hari ini mau kemana dan kira-kira ada potensial untuk nyari peluang nggak gitu. Untuk London Season ya, untuk London Season gue pakai trading view dulu karena apa namanya, posisinya ini ya sama aja ya. Untuk pakai trading view posisi market dari untuk H1 tuh kayak gini kurang lebih. Jadi yang bakalan jadi apa namanya, yang jadi perhatian di kita tuh nanti untuk hari ini ya, itu tuh ini level penting. Terus lagi ini ya, cuma ini ranging ya cukup gede, jadi nanti kita coba persempit di time frame yang lebih kecil. Ini zonnya segede ini ya, zonnya segede itu buat batasan, tapi ini udah break dari struktur ya. Jadi ini support terakhir ya, ini support yang paling support terakhir dari uh, power bukan power ya, dari retracement, dan ini sekarang posisinya lagi tapping di zone ini dari level support ya. Jadi tinggal apakah si market ini bisa kuat naik apa enggak gitu. Kalau ini dia tembus ke sini ya, dia tembus ke sini ya, asumsinya dia akan uh, kayak gini ya. Ya mungkin tarik agak dalam beneran untuk naik sampai ke sini, untuk sampai situ. Tapi bisa jadi cuma sampai sini terus dia retrace lagi turun ke bawah ya. Tapi kita nggak tahu marketnya itu nanti pas London season opening gitu ya kayak gimana. Tapi buat perhatian ya, ini level pentingnya. Ini level penting untuk gold nanti di London season. Kita coba cek di M15. Apakah ada potensial untuk ngambil orderan trade? Ya, kayaknya ada sih ya. Kalau dilihat ini nih, ya, kalau misalnya kalau mau dipersempit gitu ya, ini yang jadi tahanan. Ini udah dipersempit, terus di bagian sini, ya, di bagian sini nih, ya di sini. Nah, di sini nih, ini yang bakalan diincar sama market nih, seandainya dia breakout dan naik ke atas. Jadi bisa jadi gitu ya, pergerakannya itu ya ini ada cukup cukup apa namanya, konsolidasi ya. Jadi kalau misalnya dia turun dulu gitu ya, dia narik ke bawah, ya kemungkinan di sini untuk diterusin ke sini ya. Ini harapannya. Jadi jika market gold itu hari ini naik ke atas gitu ya, potensial entry kita itu ada di sini nih.
ya. Di harga sini kita markingin ya, 1834 sampai dengan ini untuk toleransi SL ya. Jadi taruhnya di sini aja. 1837, terus lagi ini tahanan terakhir resisten sebelum dia beneran naik sampai ke 1870. Kalau dia bertahan atau resistennya nahan, berarti ya 1850 ini tetap jadi kuncian dari si gold. Karena kalau kita geser ke H1, itu dia bakalan masih turun ya. Kenapa turun? Ini nih demand ini ya. Ini demand ini kan udah ditembus nih. Bukan ditembus, sorry. Udah di retest nih ya. Ini udah di retest nih. Nah, seandainya marketnya itu beneran naik ke atas, skemanya itu atau mappingan goldnya itu tuh nanti begini ceritanya. Kalau dia beneran dari zone ini dikuatin naik sampai ke zone ini dan di sini ada rejection, dia itu bakalan langsung ke bawah lagi ya, langsung ke bawah lagi. Kenapa gitu Om? Karena kan kalau kita geser ke time frame yang lebih gede lagi di satu hari di daily ya, di daily ini dia itu udah apa sih namanya? Wah, kurang kecil ya. Mau kelihatan kayak gimana pun bullishnya itu udah patah gitu ya. Bullishnya itu udah patah ya. Udah patah dan ditutup dengan sekuat ini gitu ya. Nah, kalau misalnya kita pakai acuan Fibo gitu ya. Kalau kita pakai acuan Fibo, nah, dia masih kuat sampai ke level 0,50 untuk Fibonacci 50 normal retracement atau masuk ke bawah nih sampai ke 1714. Tapi kan ini daily long term ya. Jadi trade-nya itu bakalan panjang. Kalian nggak mungkin pasang SL di apa namanya di harga 1876 gitu kan dengan harga sekarang ini untuk jual lagi gitu ya, untuk jual dan ngincer sampai ke 1700 itu kalian pasang lot berapa dan equity-nya berapa untuk nahan selama itu dan selebar itu SL-nya. Jadi nggak mungkin. Tapi dari outlook daily kita tahu bahwa marketnya itu eh ini bisa dikecilin lagi nggak sih? Ya, ya. Ini posisinya, ini kan daily high, bukan daily high, ini kan high-nya gold nih, dan ini swingnya posisinya lebih turun ya. Bisa dihapus nggak? Ini dihapus, ini dihapus dulu, ya. Kalian perhatiin, ini kan turun nih, ya kan? Berarti ini adalah swing low nih, ya. Ini swing low. Seandainya gold akan turun gitu ya, bikin lower low gitu ya. Jadi kalau digambarin gitu itu kan ini major swingnya nih kayak gini nih, ya kan? Kalau kita pakai teori lower low gitu ya, berarti kan di sini harus ditembus nih, ya kan? Kalau mau bikin lower low nih, dia harus ditembus di sini untuk naik lagi ke sini dan dia begini. Tapi kan ini kita nggak tahu, ini kita nggak tahu gitu. Nah, ini kalau misalnya asumsinya si market gold ini bikin penurunan gitu ya. Nih, bisa dilihat ya. Bisa dilihat ya. Secara time frame daily, marketnya itu mau kemana kelihatan gitu. Kalau dilihat ini kan breakout structure gitu kan, udah ditembus nih, jebret gitu. Nah, di sini ini kan swingnya lebih rendah dari swing yang ini. Nah, jadinya kalau ini adalah wave utamanya dan ini adalah retracement-nya, artinya si gold ini akan bikin penurunan sampai ke 13.375 ya. Gua nggak tahu deh, tapi kan ini jangka panjang, gak usah muluk-muluk. Saldonya gua juga kan nggak sebanyak itu untuk nge-hold trade sebesar itu ya. Kecuali kalian main spot, mungkin gitu ya. Bisa. Nah, kita pindahin ke time frame, balik lagi ke time frame yang lebih kecil untuk gold ya. Untuk gold kita gedein lagi. Ini gimana risetnya ya? Oh, digedein aja. Oke lah. Iya. Ya, jadi si gold ya untuk hari ini aja gitu. Untuk hari ini aja mappingan kita atau harapan kita itu
si gold bakalan kuat naik ya. Si gold bakalan kuat naik dari harga 18.30. Kunciannya gold 18.30. 18.30 tembus jadi tutup di harga 18.31. Kenaikannya dia sampai ke sini, 18.35 sampai 18.37 untuk TP-nya. Ya, kenaikan gold. Oke, ini untuk gold. Jadi planningnya apa? Planning gue sell, bukan ngebuy. Tapi kalau kalian mau scalp, boleh. SL-nya harus di bawah 18.21. Ya, ini SL-nya 18.22 nih. Kalau mau toleransi, ada buffer ya 18.21 lah. Kalian pasang SL-nya. Ya, dengan target di 18.37. Ini asumsinya dia masih kuat turun dulu, kemudian dia bikin naik gitu. Kalau di M5 apakah ada something yang bisa ditarik? Ada sih kayaknya. Ada ya di M5 ya kalau kalian mau scalp. Di M5. Ya. Bam. Ini major ya, swingnya. Wave yang penting gitu ya. Dan ini adalah resisten dari sideways-nya, highest-nya. Ya, benar potensinya ada di situ. Oke, berarti kalau misalnya kita highlight ya untuk marketnya si gold kalau mau scalp gitu, maka zone-nya itu di sekitaran sini. Oke. Nah, di situ ya. Jadi di 18.25 kalian bisa buy limit ya. Buy limit dan untuk target profitnya kalian bisa untuk scalping tapi ya, ini katakanlah di sini eh kalau SL-nya kalian mau pelit ya, kalian bisa masuk di swing. Berat. Oke, di sini ya. Dengan TP-nya itu kalau misalnya ini di sini. Ya. Ya, kurang lebih di sini. Karena kan ini resisten nih ya. Ini resisten dari M5 di mana ini harus ditembus. Artinya potensial untuk masuk dari harga 18.25 ataupun 26, TP maksimalnya itu 18.29 atau 18.30. Ini untuk scalping di M5, potensial entry-nya di situ. Ya dengan harapan tadi gue bilang, marketnya masih kuat turun dulu untuk ngejemput orderan ya. Untuk ngejemput orderan baru dia naik ke atas. Tapi kalau di H1, perhatiin ini ya. Perhatiin ini nih. Gue gedein dulu. Perhatiin ini nih. Zoom. Bisa nggak? Oke. Ya, kalau kalian perhatiin ekor ini ya, ekor candle merah ini dengan ekor ini nih ada space sedikit. Jadi nggak ketemu nih ekor sama ekor di sini ya. Maka gitu ya, kalau dilihat ada potensi si siapa namanya si gold ini bisa tapping di harga ini, turun sampai ke harga ini. Kok nggak pas ya? Di zoom lagi bisa kah? Ya kayaknya bisa. Ya, tappingnya di situ. Berarti kalau untuk harga pasnya 18.25. 18.25 700. Jadi ya, kalau misalnya ini kan ini tarik tadi entry di scalpingan M5 nih. Nah, kalau misalnya kalian mau ngambil bener-bener posisi demand yang bekerja gitu ya, supply demand, planningnya tuh kayak gini. Nah, jadi entry di 18.26 sampai 24 ya lah ya, kurang lebih karena ini kan zone-nya nih, zone dari order block di sini nih. Ini order block di sini nih. Jadi kalau kalian masuk dengan acuan dari order block maka SL-nya kalian itu betul di 18.22 ya, demand zone yang ini yang gede di time frame H1 nih. Dari wah nggak kelihatan lagi cok. Nah dari sini nih ya, buangan dari sini demand ya, dan demandnya masih bekerja gitu karena dia belum ditembus ke bawah. Jadi dan ini ada rejection ke atas dengan engulfing, diteruskan dengan satu candle lagi, artinya power bullishnya ada gitu untuk naik. Ya targetnya kurang lebih kayak gitu untuk si gold.
Jadi tappingnya kalau misalnya marketnya itu masih kuat turun dulu untuk ngejemput order, zone inilah yang jadi orderan dari gold 18, 25 ataupun 26 dengan SL kalian nanti di 1821, TP maksimal kalian di 1835. Saran gua ambil di 1834. Karena bisa jadi belum nyampe ke 1835 dia reject dulu ke bawah. Baru dia beneran terus naik untuk ngejemput order di antara 1836. Oke, kayaknya itu aja untuk gold. Jadi nanti kalau kalian bingung diulang-ulang aja videonya dan di make sure zone-zone penting atau level-level penting ini kalian marking juga di chart kalian biar nggak lupa gitu ya. Jadi pas ngeliat oh ya udah deket zone nih, oh ya ini udah di deket sini nih gitu ya. Untuk EU, Euro USD ini aja yang kalian perhatiin. Ini kalian bisa nge-sell di sini. Ya, kalian bisa nge-sell di sini. Kalau marketnya kuat naik, ya. Nih dari sini dia akan naik ke sini ya dengan cerita lah ya, nggak langsung naik gitu. Dengan cerita bisa jadi kayak gini, baru dia turun. Ya, baru dia turun ke situ. Kenapa naik? Ya ini ya. Ini kan dia inside bar nih, dia ngelock zone. Bisa dibilang ya ini zone play-nya kita nih, zone play-nya kita. Asumsinya kalau nanti London Session Open gitu ya, London Session Open dan dia itu ada false breakout di area inside bar, ya, ada false breakout di area inside bar satu candle bullish dan keluar dari zone play, kemudian dia masuk lagi, kalian bisa entry di mid zone dari zone play 1060 106.100 ya 106.100 kalian bisa buy di sana. Ini planningnya 10 ya di sini nih ya. Kalian masuk di mid zone dari zone play, kemudian tembak sampai ke atas. Ini planningnya untuk Euro USD, GBP USD sama sama dan ini lebih bagus menurut gue ya karena ini sideways nih dan ini doji. Jadi ada berantem nih buyer sama seller di zone ini. Jadi ini yang perlu kalian perhatiin aja ya. Harga level ini nih untuk GU ya. Kalian follow up untuk nge-sell lagi di sini di level harga ini. Ceritanya sama kayak si EU ini. Dia harusnya naik dulu false breakout misalnya. Kemudian dia turun retrace dan orderannya kita tuh di area sini. Baru kemungkinan potensi untuk profitnya ada. Untuk JPY ya kemarin seru ya melihat marketnya. JPY pantang menyerah untuk turun. Keren ya. Tapi kalau dilihat nih kita coba cek di time frame yang agak gede, dia 4 biar kelihatan swingnya. Enggak, powernya gede banget untuk dia apa namanya? Untuk dia turun. Jadi belum ada ya untuk potensi dia untuk turun. Eh kita cek di H1 deh, ada detail apa yang bisa kita lihat. Kita akan tetap nge-sell ya. Kita akan tetap nge-buy ya potensinya ya. Tapi kalau dilihat dia itu udah ngezone nih, udah bikin pagar di mana? Oh, dia udah bikin pagar untuk si USD JPY. Dia udah bikin pagar ya, dia udah bikin zone gitu. Dan dia itu begini sekarang posisinya. Ya. Dan kalau kalian perhatiin gambarnya gimana ya kalau gambar? Oh, bukan. Gambar. Oh, ini. Kalau kalian perhatiin baru ini doang nih yang kena nih, ya. Baru ini doang nih, baru 2 tapping nih. Jadi, dan ini nih belum di tapping ya, belum sampai sini nih. Ya, belum sampai. Jadi, ini nih yang candle yang ini nih sekarang, candle yang ini sekarang, dia harusnya bisa kuat sampai sini. 134.300. Untuk dia false breakout atau dia false breakout begini untuk nerusin naik ke atas tapping zone ini, level harga ini 135 untuk make sure dia akan bikin penerusan tembus lagi di atas 135
atau sama market akhirnya di reject ke bawah untuk turun lebih jauh ya. Karena jadinya ini racing wedge ya. Racing wedge di mana marketnya itu harusnya dia nge-reject untuk mulai retrace. Jadi dari yang tadinya apa sih namanya? Bullish gitu ya. Yang tadinya dia bullish terus-terusan kuat ya. Bisa diperhatiin nih. Bisa diperhatiin ini struktur bullish yang udah di break dia naik ke atas lagi. Ya kan? Struktur bullish yang di break, kemudian dia di sini juga struktur high, terus dia di break lagi dengan false breakout karena dia di reject ke bawah. Artinya kemungkinan market udah mulai shifting dan dilihat siapa namanya si UJ ini Euro JPY USD JPY ini udah mulai ada penyempitan dari powernya untuk bullish dan ini udah jadi ya targetnya harapannya jadi racing wedge di mana nanti bisa jadi ketika zone dari level harga 135 ini nggak bisa ditembus, ya berarti market akan turun dulu untuk ngejemput order yang lebih banyak lagi biar dia kuat naik. Ya, betul. Ya, ini kapan ini TP, ya kan? Ya, kalau dilihat ya, eh kalau dilihat ini nih agak lucu ya, agak lucu ini tapi tahun kapan ini? Ini kalau dilihat ya agak lucu ya. Ini kan bullish ya. Ini struktur bullish dah anggap gitu ya. Karena kan gambarnya kan udah kelihatan ya ini dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sideways anggap langsung detir ke sini dan ini patah. Ya, ini patah di sini dan sekarang ini dia ngayut sampai sini. Nah, apakah dia akan terus naik? Gua rasa enggak. Karena ini. Ini kan tren naik, udah patah dan sekarang trennya turun nih dari atas ini sampai ke sini sekarang. Jadi, kenaikan yang sekarang ini 135 yang jadi target, dia itu bisa nge-push dari sini, dari support level yang ini untuk maksimal ke sini nih, daerah Fibonacci yang 100 yang 50% normal retracement. Artinya itu ada di 142 untuk jangka panjang, 142 untuk retrace lebih dalam lagi bikin lower low 120 121 ya, tapi itu nantilah kalau dilihat ya. Jadi ya sudahlah gitu, ini kan untuk jangka panjang. Seandainya kita trade hari ini aja untuk USD JPY dengan apa namanya, dengan acuan outlooknya kita akan nge-sell gitu ya, kita akan nge-sell, maka di M15 itu kita dapat ini apa ini yang tadi ini bisa di delete nggak? Ya patah sideways breakout structure. Nah ini ya, ini level pentingnya nih. Kalau kalian mau nge-sell untuk USD JPY ya, kalau kalian mau nge-sell di sini kalian nge-sell ya. Ya, di sini kalian nge-sell. Ya, kalian nge-sellnya di sekitaran situ. Kasih level harga ya biar kelihatan. Nah, di sini 134.900. Ini potensial kalian untuk nge-sell. Ya. Kalau normal retracement tadi diambil, maksudnya diambil itu yang dipakai sama market untuk USD JPY ini ya hanya normal retracement, artinya kita ambil yang Fibonacci 50-nya aja. Fibo 50 itu di sini berarti di harga 134.800. Kita ambil angka bulatnya di mana itu dekat dengan struktur break ya. Ini untuk USD JPY-nya. Kalian bisa nge-sell di level zone ini 134.850 sampai dengan 134.900. SL-nya di sini 134 atau 135 kalau kalian mau aman. Ya, TP maksimalnya di sini 134.700.
Kalau kalian mau ngambil ininya, ya di sini nih. Demand zone yang ada di sini. Karena ini posisinya strukturnya sideways dulu, ngezone gitu ya. Dengan target ini tadi ya, harapannya itu dia nge-tapping dari apa namanya lower channel dari si rising wedge nih ya. Jadi masih ada potensial untuk turun sampai ke bawah situ. Seperti yang gue proyeksiin aja, ngayal dulu lah ya. Jadi masih ada. Kenapa dia nggak bisa turun di sini? Ya ini tadi ketahan dari struktur yang ini. Karena ini level ya, penting key level nih. Beberapa kali di tapping baik di jadi dia jadi resisten ataupun dia jadi support. Dan ini ke tapping beberapa kali, baru deh nanti si USD JPY ini baru beneran bisa kuat turun sampai ke 134.200 targetnya. Kalau kalian nge-sell di harga 134.900 tadi ya. Dari outlook atau mappingan di M5 kelihatan kita akan nge-sell di zone ini 134.800 sampai 134.900. Ini daerah zone TP-nya kalian. 13440 134.400 134.500. Oke, gue rasa cukup untuk major pair. Untuk USD CHF gue nggak akan share. Untuk USD CHF gue nggak akan share ya. Lain kali aja. Untuk GBP JPY M5 GBP JPY di H1 beda nih ya. GBP JPY beda nih sama USD JPY nih. Ini masih bullish. Masih kuat bullish. Jangan coba-coba nge-sell. Mati kalian nanti kena SL. Ya, jangan dicoba di sell untuk GBP JPY. Dihindari. Oke? Thank you ya. Sorry kepanjangan.